serial video podcast Era Baru Sawit Riau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green, senang sekali saya Vivin Anjadi Swito kembali menjumpai teman-teman sekalian dalam podcast series kita pada hari ini. Masih di rangkaian Era Baru Sawit Riau, menggali inspirasi, pengalaman dan solusi dalam tata kelola sawit Riau yang berkelanjutan. Dan senang sekali di episode podcast kita kali ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan tokoh pemuda Talang Mamak dan merupakan penjaga hutan adat. Nah, kita akan berbincang-bincang nantinya dengan tokoh pemuda satu ini. Kita akan mengulas tentang bagaimana pengalaman beliau, pengetahuan dan juga perjuangan narasumber kita pada hari ini dalam menjaga hutan adat dan juga dari ekspansi industri perkebunan kelapa sawit di Desa Anak Talang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dan senang sekali narasumber kita hari ini adalah sosok tokoh pemuda Talang Mamak dan beliau juga merupakan penjaga hutan adat dan kita akan membahas nanti terkait dengan pengalaman, pengetahuan dan perjuangan beliau dalam menjaga hutan adat dari ekspansi industri perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Anak Talang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ya. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita, ada Bang Supriyadi. Ya. Halo Bang Supriyadi. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bang Supriyadi ya. Semangat. Karena memang kita sebagai tokoh muda ini harus semangat. Siap. Karena ada banyak sekali PR kita untuk bangsa kita pada kesempatan kali ini ya. Iya ya. Nah Bang Supriyadi, ini kan Bang Supriyadi merupakan tokoh pemuda Talang Mamak. Iya betul. Kita tahu nih teman-teman, sebagian dari kita juga pasti sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya masyarakat adat Talang Mamak. Mereka adalah masyarakat asli yang mendiami Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sudah turun-temurun mewarisi tanah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Mungkin kita boleh sedikit tahu nih Bang Supriyadi terkait dengan sejarah masyarakat adat Talang Mamak dan bagaimana saat ini kondisinya saat ini. Silakan Bang Supriyadi. Ya, menurut para tetua kami di suku Talang Mamak, suku Talang Mamak itu ada sebelum negara Indonesia berdiri. Okay. Jadi kami menganggap suku Talang Mamak itu adalah suku yang tertua di Indragiri Hulu dan mereka hidup secara turun-temurun di wilayah adat mereka dan menjalankan tradisi-tradisi mereka di wilayah adat masing-masing. Jadi sudah ada sebelum Indonesia merdeka betul ya? Sekali. Oke, jadi sudah ada di sana, sudah turun-temurun bergenerasi di sana. Ya. Dan kalau misalnya boleh tahu saat ini kondisinya seperti apa untuk masyarakat suku Talang Mamak di sana? Situasi di Talang Mamak saat ini dari segi kehidupan mereka masih menjalankan tradisi-tradisi kayak pernikahan secara adat yang disebut namanya gawai. Terus ada juga yang namanya sabung ayam. Terus ritual-ritual adat masih diberlakukan di tempat kami di suku Talang Mamak. Jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu nih, kalau misalnya saya tidak salah dengar nih Bang Supriyadi, bahwasannya kalau dulu beberapa tahun yang lalu masyarakat adat suku Talang Mamak ini memang masih tertutup dari dunia luar, benar sih? Benar. Karena di hutan, jadi memang mereka menutup diri dari dunia luar ya. Jadi sebenarnya begini, mereka bukan menutup diri terhadap dunia luar, tetapi mereka tidak mau budaya dan tradisi mereka ini nanti ketika dipublikasikan ke dunia luar, takutnya ada yang salah informasi atau salah berita yang memang mengganggu dari aktivitas atau proses dari kebudayaan di sana gitu Pak. Jadi justru ingin melindungi budaya yang ada sehingga masyarakat luar tidak salah informasi, tidak mengganggu tradisi yang sudah ada. Betul. Atau juga mungkin ada kekhawatiran budaya yang ada ini terkikis dengan budaya luar ya. Dan kalau saat ini bagaimana? Sudah mulai membuka diri? Sekarang sudah mulai membuka diri, tapi dengan mereka lebih kreatif dan
mereka punya cara dengan cara membuka itu, tapi mereka menyebarluaskan bahwa memang masyarakat adat di Indragiri Hulu ini masih ada dan melakukan proses-proses ritual adat kebudayaan kepada dunia luar gitu. Karena memang banyak orang yang menganggap di wilayah Indragiri Hulu tidak seberapa lagi masyarakat adatnya dan kebudayaan-kebudayaannya sudah mulai hilang gitu. Nah, dengan proses kita membuka terhadap dunia luar agar memang tahu semua orang di Indragiri Hulu itu masih ada masyarakat adat dan menjalankan budaya-budayanya gitu. Jadi justru ini salah satu cara agar dunia juga membuka mata bahwasanya masyarakat adat Talang Mama ini masih ada sampai dengan saat ini gitu. Dan itu salah satu strategi kita untuk berjuang dan meminta bantuan ke teman-teman yang memang peduli terhadap masyarakat adat. Dan ketika wilayah adat kita diganggu, mereka tahu di situ memang ada masyarakat adat gitu. Itu tujuannya sebenarnya untuk membuka diri ke dunia luar sekarang. Betul. Jadi karena kalau misalnya nih diam-diam aja, ini lebih rentan untuk diganggu gugat gitu. Tapi ketika sudah mulai membuka diri, sudah mulai mempublikasikan bahwasannya masyarakat adat masih ada, otomatis masyarakat adat Talang Mama punya punya kaki untuk berdiri dan mempertahankan daerah di situ ya. Betul sekali. Oke, nah ngomong-ngomong nih soal hutan adat. Nah, Bang Supriyadi, kita ketahui bersama bahwasannya memang masyarakat adat Talang Mama itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hutan. Karena disitulah mencari makan, mencari penghidupan. Dan apa sih arti hutan, terutama hutan adat bagi masyarakat suku Talang Mama? Talang Mama itu kan ada artinya ya. Kalau talang itu kan ladang. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan dari segi hutan dan tanah adat gitu. Karena memang dari segi kehidupan banyak bergantung hidup kepada hutan, baik dari segi mata pencarian, untuk kesehatan ada di hutan wilayah adat. Nah, dari segi pertanian kita juga membutuhkan tanah yang tapi memang prosesnya ditumbang, tapi mereka suku Talang Mama ini kan berpindah-pindah menanam. Ketika nanti berladang, setelah hasil padinya itu dipanen, lalu mereka pindah lagi di saat tahun kedepannya di wilayah lain dan ladang itu dibiarkan lagi besar kayu-kayunya gitu. Jadi cara bercocok tanam masyarakat adat suku Talang Mama itu adalah berpindah-pindah ya? Betul sekali. Tidak menetap di satu wilayah. Itu kenapa seperti itu? Tujuannya apa berpindah-pindah seperti itu? Tujuannya agar memang hutan yang dijadikan ladang tadi itu bisa kembali lagi seperti hutan yang semula kita tumbang gitu. Hutan yang ditebang, kemudian dijadikan lahan, setelah dipanen, kemudian dibiarkan tumbuh lagi, pindah ke lahan lain. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini memang mungkin banyak juga nih teman-teman kita, terutama anak-anak muda mungkin yang tahu nih bahwa masyarakat adat suku Talang Mama itu masyarakat asli Indragiri Hulu. Tapi mungkin banyak di antara kita yang baru tahu bahwa sistem bercocok tanam masyarakat adat suku Talang Mama itu berpindah-pindah gitu. Ini juga merupakan salah satu strategi untuk melestarikan lingkungan. Memang karena kondisi tanah yang dipakai untuk berladang terus-menerus juga mengurangi kualitas tanahnya Bang Supriyadi ya. Oke, nah kemudian apa lagi nih maknanya lagi nih? Maknanya kalau teman-teman pemuda mereka menganggap itu bagian dari tubuh mereka karena ketika hutan itu hilang banyak yang berubah di segi tubuh kita. Mungkin dari segi kesehatan kita bisa beralih ke hal yang seperti sekarang ke dokter. Tapi kalau misalnya masyarakat modern berarti kan kalau ada yang sakit berarti larinya ke dokter. Berarti kalau masyarakat adat Talang Mama kalau ada yang sakit larinya ke hutan masih memanfaatkan hutan dan ritual-ritual adat gitu. Jadi kadang-kadang penyakit-penyakit yang ada sama kita itu ada obat-obat yang tersedia di wilayah adat kita gitu. Dan masyarakat adat Talang Mama tahu ini tumbuhan-tumbuhan yang ada bagian-bagian di struktur adat yang memang tugas dan fungsi dia untuk mengetahui
jenis kayu ini tujuannya untuk obat apa gitu. Ada kalau istilah dari pemerintahan itu bagian dari Menteri Kesehatannya gitu. Oh gitu. Ya. Wah, luar biasa loh. Jadi di struktur masyarakat adat Talang Mama itu ada yang bertindak sebagai Menteri Kesehatannya. Jadi beliau itu paham tentang tanaman-tanaman yang memiliki khasiat obat. Ya, betul sekali. Wow, luar biasa. Jadi memang pengobatan yang ada di masyarakat Talang Mama semuanya bergantung dari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan ya, Bang Supriya. Bahkan untuk alat-alat ritual di setiap selesai panen, pesta-pesta panen kan mengadakan ritual dan alat-alatnya itu terdapat dari hutan gitu. Oke, apa aja tuh contohnya tuh? Contohnya itu kalau bahasa Talangnya ada sejenis pucuk aren, terus ada jenisnya kayu-kayuannya. Kayu-kayuannya itu sejenis pasak bumi. Lalu ada kayu kepinis kalau bahasa-bahasa dari Talangnya. Dan itu memang adanya di hutan adat, dan makanya kenapa masyarakat adat Talang Mama sangat-sangat bergantung sekali pada hutan. Nah, karena kita tahu bahwasanya masyarakat sangat bergantung pada hutan adat. Lalu apa saja yang sudah dilakukan, tradisi apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat Talang Mamak untuk menjaga nih hutan ini? Ya, ada di suatu wilayah adat, di masyarakat adat, mereka setiap sebelum menyambut hari raya, mereka melakukan ritual-ritual adat di hutan keramat mereka. Nah, tujuannya mereka meminta kepada leluhur untuk membantu mereka dalam menjaga hutan gitu. Oh, jadi ada ritualnya memohon kepada leluhur untuk menjaga hutan. Ya, betul sekali. Oke, dan itu masih dilakukan sampai dengan sekarang? Masih. Oke, selain itu apa lagi tradisi yang dilakukan? Tradisi untuk menjaga hutan paling di tempat-tempat lain mereka kadang-kadang ritual membakar kemenyan dan kalau bahasa Talang itu menyerukan kepada leluhur atau menyampaikan kepada leluhur bahwasanya kita sedang menjaga hutan, bahwasanya kita sedang merawat hutan gitu. Ada sejenis ritual adatnya yang membakar kemenyan dan menyampaikan kepada leluhur bahwa kita sedang menjaga hutan gitu. Oke, jadi memang itu adalah salah satu tradisi dan budaya dari masyarakat adat Talang Mamak untuk memohon kepada leluhur. Dan memang juga tentunya seperti yang disampaikan tadi di awal bahwasanya kan saat ini masyarakat adat Talang Mamak juga sudah mulai membuka diri, sudah mulai, nanti kita akan bahas nih, sudah mulai ada langkah upaya hukum seperti yang ditempuh ya. Tapi kita tahan dulu untuk membahas itu. Kita mau tahu juga ini, komoditas utama dari masyarakat adat Talang Mama ini apa sih? Ini kan bertanam nih, bercocok tanam. Apa sih komoditas utamanya? Ya, kalau saat ini kan karena memang banyak perusahaan yang masuk ke wilayah adat, banyak transmigrasi yang memang menempat di wilayah adat kita. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk beralih ke perkebunan sawit gitu. Karena memang semulanya kita komoditi kita karet karena memang harga yang tidak menjamin. Lalu kita mengambil jalan pintas karena memang sekeliling wilayah kita sudah ada komoditi baru nih gitu. Jadi mau tidak mau kita dipaksa meskipun memang kita terpaksa gitu untuk melakukan itu. Waduh, jadi ini ya teman-teman, terutama juga anak-anak muda ini merupakan kondisi terkini juga saat ini ya yang dialami oleh masyarakat suku adat Talang Mamak, bahwasanya sebelumnya komoditi utama itu adalah karet. Tetapi karena komoditi karet ini sendiri harganya masih naik turun ya. Jadi mau tidak mau saat ini dengan kondisi hutan adat yang diserang di segala sisi dengan tanaman sawit, mau tidak mau beradaptasi. Iya, betul sekali. Beradaptasi dengan ikut menanam sawit juga. Betul. Oke, pas sekali ini dengan podcast kita ya, Era Baru Sawit Riau ya, yang berkelanjutan. Nah, artinya saat ini masyarakat adat Talang Mama sudah
beralih ya selain betul. karet berarti sekarang juga mulai menanam sawit. Sejauh ini bagaimana nih perkebunan sawit yang dimiliki oleh masyarakat adat Talang Mama? Sejauh ini dari segi pengalaman mereka kan kurang, mungkin dari segi perawatan, pemupuk apa segala macam kan mereka tidak ahli di bidang itu. Jadi hasilnya itu belum begitu maksimal gitu karena memang mereka baru gitu. Jadi masih menggunakan teknik bertanam seadanya, secara tradisional. Secara tradisional. Jadi belum ada penggunaan seperti pupuk, penggunaan teknik irigasi yang baik, belum ya saat ini ya. Oke. Nah, tentunya juga mau tidak mau hal ini menimbulkan konflik juga nih, dengar-dengar nih teman-teman. Jadi memang saat ini juga masyarakat adat Talang Mama ini juga sedang terdapat konflik dengan perusahaan industri kelapa sawit, terutama perkebunan kelapa sawit ilegal. Nah ini kalau boleh tahu seperti apa nih latar belakang konfliknya ini nih? Ya, jadi sebenarnya ada suatu perusahaan yang masuk ke wilayah adat kita tanpa pamit, dalam artinya tanpa izin dulu tanpa ya. Izin. Kalau di sana bilang mereka masuk rumah itu tidak assalamualaikum. Nyelonong aja nyelonong aja karena sementara di sana kan ada masyarakat adat, ada lembaga adatnya dan yang mereka tempat itu bukan berarti tidak punya tuan gitu. Sudah punya tuan jauh sebelum negara ini berdiri begitu. Nah, ketika itu mereka masuk karena memang itu kita anggap sebagai hak kita, wilayah adat kita ini sebagai hak kita, makanya memang kita keberatan keberadaan perusahaan tersebut gitu. Jadi sampai sekarang lah berkonfliknya di masyarakat adat. Oke, jadi artinya konflik ini bermula dari masuknya perusahaan kelapa sawit ilegal yang tahu-tahu menyerobot lahan tanah adat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari masyarakat adat. Dan ini yang menimbulkan konflik. Iya, betul sekali. Oke, kerugian apa nih yang dialami oleh masyarakat adat Talang Mama? Kalau dari segi kerugian yang pertama kita masyarakat adat ini kan tidak bisa tergantung dari air. Bukan masyarakat aja, semua orang tergantung dari air. Sementara posisi perusahaan tersebut itu berada di hulu sungai ya. Nah, sungai itu mengaliri ribuan yang membutuhkan itu ribuan jutaan orang gitu. Pokoknya banyak yang dialiri sungai itu membutuhkan sungai air di sana. Nah, dari segi hutan, mata pencarian masyarakat adat di sana itu sudah akan hilang dan terganggu. Nah, bagaimana tidak? Karena kan sawit ini jangankan satu batang pohon, rumput pun tidak boleh hidup gitu. Nah, sementara kita harus butuh hutan gitu. Nah, itu yang menjadi di masyarakat adatnya. Oke, jadi posisinya yang berada di dekat sungai ini mengganggu aktivitas masyarakat adat. Kemudian juga kita tahu bahwasanya perkebunan kelapa sawit ini memiliki perlakuan khusus. Ya, artinya perkebunan itu harus bersih dari tanaman-tanaman lain. Sementara kalau untuk hutan adat tentunya semakin banyak tanaman semakin bagus gitu ya. Oke, baik. Jadi ini semakin menarik juga nih teman-teman, kita juga ingin tahu seperti apa sih, sejauh apa sih perjuangan, tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat adat Talang Mama untuk memperjuangkan dan mempertahankan hutan adatnya. Tapi tahan dulu, kita akan break sejenak. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetaplah di podcast Era Baru Sawit Riau. Oke teman-teman, masih kembali lagi di podcast Era Baru Sawit Riau dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan tokoh pemuda Talang Mamak, penjaga hutan adat, ada Bang Supriyadi. Bang Supriyadi dan juga teman-teman, tadi kita sudah sekilas membahas tentang bagaimana saat ini masyarakat adat Talang Mamak juga masih berjuang untuk mempertahankan hutan adat yang ada di tengah gempuran ekspansi perkebunan kelapa sawit yang luar biasa. Betul. Dan tadi juga kita sama-sama sudah dengarkan bagaimana kerugian yang dialami oleh masyarakat suku Talang Mama, ya kan? Mulai dari mata pencaharian yang terganggu, ya kan, yang berada di aliran sungai, kemudian juga bagaimana penanaman kebun sawit ini sendiri juga sangat berdampak sekali terhadap kelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya konflik tadi yang sudah disampaikan nih terkait dengan ekspansi industri kelapa sawit yang luar biasa. Sejauh ini seperti apa
langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Talang Mama nih untuk menahan laju ekspansi industri tadi? Ya, jadi di tahun 2013 kita bersama 9 pemuda, biasanya kita melakukan patroli hutan adat tuh di wilayah adat. Ada patroli ya? Jadi 9 orang itu biasanya kita sebulan sekali kita keliling menyelusuri batas-batas wilayah adat yang sudah kita petakan di 2013. Jadi kita cek di wilayah adat kita apakah ada orang yang masuk dalam hal merusak hutan, baik itu secara illegal logging, yang perambahan kayu tebang pilih gitu, bahkan secara membuat perkebunan. Jadi di suatu hari waktu kita melakukan patroli, kita menemukan oknum-oknum yang melakukan aktivitas menebang pohon untuk dijadikan perkebunan. Untuk bangunan-bangunan gitu, kayu-kayu papan dan hal segala macamnya. Nah, di waktu itu kita tangkap dan kita bawa ke lembaga adat. Nah, ketika itu hasil yang mereka kelola di hutan adat, kita bawa ke rumah lembaga adat dan mereka didenda adat. Nah, di 2015 karena sudah ada perusahaan yang masuk ke wilayah adat kita tanpa izin kita, kita melakukan aksi menyetop mereka beraktivitas. Ada 2 alat berat yang kita amankan ke pemukiman warga untuk menyetop aktivitas mereka beraktivitas di wilayah Dana. Jadi di beberapa tahun ke depannya kita juga melakukan advokasi dengan teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di daerah Indragiri Hulu bersama teman-teman Yayasan Lembaga Bertunduk Hukum Pekanbaru, melaporkan ke KLHK dan ke Kapolda Riau gitu. Itu proses-proses hukum yang telah kita lakukan. Jadi memang bermula di 2013 tadi ya, ketika sudah ditemukan adanya aksi penyerobotan lahan, kemudian dilakukanlah tindakan langsung aksi pada saat itu untuk menghentikan proses aktivitas ilegal tadi, sampai akhirnya mulailah dilakukan advokasi, ya kan? Betul. Berarti sudah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan ke Kapolda Riau. Iya, Kapolda Riau. Waktu itu kita yang melaporkan itu teman-teman dari LBH, Lembaga Bertunduk Hukum Pekanbaru. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Jadi berarti hasilnya sejauh ini belum ada keputusan? Belum ada kepastian hukum terkait perusahaan yang ada di wilayah adat kita. Itu sudah berapa lama? Dari sejak laporan itu sampai dengan saat ini? Teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru itu melaporkan perusahaan tersebut itu sekitar 2017. 2017? Ya, 2017-2018. Jadi artinya 2017-2018 kurang lebih sekitar 2-3 tahun ini kasus itu tidak ada hasilnya? Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, tidak ada keputusan, dan akhirnya sejauh ini bagaimana perusahaan tersebut? Mereka sudah kebun mereka sudah menghasilkan dan sudah dipanen dan sudah dijual gitu. Artinya aktivitas itu jadinya terus berlanjut. Ya. Karena masyarakat adat Talang Mama juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betul sekali. Nah, kondisi seperti ini dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sendiri seperti apa? Nah, waktu itu kita pernah audiensi bersama pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang difasilitasi oleh Camat Batang Cenaku, karena waktu itu kan kita sempat sandra tahan alat berat mereka yang bekerja. Nah, lalu kita difasilitasi oleh camat. Waktu itu dihadiri oleh Disbun, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka bilang di sana tidak ada aktivitas perusahaan gitu. Nah, itu lucunya. Sementara di lapangan itu ada alat berat di situ. Tidak mungkin masyarakat biasa mengelola begitu luas hutan
tanpa ada perusahaan gitu. Betul. Oke. Jadi dari pemerintah sendiri saat itu berarti mengatakan tidak ada perusahaan Ya, di situ. ya. Oke, tapi pada kenyataannya di Ya, lapangan, di lapangan ada ditemukan aktivitas ilegal tersebut. Oke. Nah, berarti untuk saat ini hasilnya tidak ada berarti hasil dari konflik tersebut. Kita sudah lelah menunggu kepastiannya seperti apa prosesnya, sampai sekarang belum ditemukan titik terang dari proses hukumnya. Teman-teman lembaga bantuan hukum pun sudah berupaya melakukan advokasi dan sampai sekarang belum ada kepastian. Oke. Dan sampai dengan saat ini apakah masih ada lagi ekspansi industri kelapa sawit ilegal yang mencoba masuk mengambil hutan adat, atau memang itu adalah yang terakhir kali tadi? Justru dengan kehadirannya perusahaan yang tadi itu mengakibatkan wilayah adat kita hancur gitu. Karena banyak orang yang berpikir perusahaan yang mengelola skala besar saja tidak diproses, apalagi mendingan kita lagi yang begitu ya Bang Supri ya. Waduh, ini merupakan sesuatu hal yang menjadi bumerang ternyata. Ketika kasus besar akhirnya hilang begitu saja, akhirnya muncul lagi mungkin industri kelapa sawit yang menganggap bahwa yang besar aja tidak diproses, kita bisa juga nih nyerobot nih sedikit demi sedikit hutan adat. Berarti seperti itu dong. Oke. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh pemuka masyarakat adat saat ini? Nah, di tahun 2019 kita melakukan upaya hukum adat. Ada sekitar 100 hektar wilayah adat yang sudah diperjualbelikan. Nah, di situ kita terapkan hukum adat karena mereka kalau di bahasa masyarakat adat di sana, mereka ngambil tidak meminta. Terus mereka masuk tidak pamit dan mereka pulang tidak pamit lagi kita. Artinya mereka merampas atau merampok atau mencuri di wilayah adat kita. Nah, kita terapkan sanksi adat di wilayah adat, dan mereka yang menjual dan membeli itu kita denda hukum adat, dan tanah yang seluas 100 hektar dikembalikan ke wilayah adat. Oke. Jadi memang penerapan sanksi adat itu masih sangat jelas dan masih ada sampai dengan saat ini. Artinya kalau misalnya ada oknum-oknum yang memperjualbelikan lahan tanah adat tersebut, maka penjual dan pembelinya akan diberikan sanksi adat, dan tanah yang diperjualbelikan akan dikembalikan sebagai hutan adat. Selagi mereka masyarakat adat itu menjual dengan mereka tidak misalnya tidak terpaksa, atau memang kalau mereka memang menjual dari misalnya kayak yang sesuai sudah menjadi hak milik masyarakat adat, tetapi dialihkan ke orang lain, itu boleh dan tidak dikenakan adat. Tapi ketika ini kita tidak merasa menjual, tetapi wilayah adat kita sudah diperjualbelikan, itu ada hak kita untuk melakukan sanksi adat. Karena mereka tidak pamit, tidak minta izin dulu kepada masyarakat adat. Nah Bang Supri, artinya memang kalau kita lihat saat ini kondisi masyarakat adat Talang Mamak, bagaimana dengan saat ini juga gempuran dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang luar biasa. Artinya memang pemuda dari Talang Mamak dan juga pemuda Kabupaten Indragiri Hulu, dan kita juga pemuda Riau tentunya harus saling bahu-membahu ini untuk bisa mempertahankan hutan adat. Mungkin Bang Supri punya pesan-pesan tertentu nih untuk para pemuda Talang Mamak dan juga pemuda di Riau pada umumnya, silakan. Jadi sekarang ini kita ada kelompok pemuda. Jadi ketika wilayah adat yang 100 hektar kita kembalikan menjadi wilayah adat, kita dihibahkan oleh lembaga adat sekitar 4 hektar untuk menjadikan kebun komunal pemuda adat. Nah, jadi di situ kita melakukan proses belajar bercocok tanam secara tradisional. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa mengajak teman-teman untuk belajar cara kita praktek menanam, misalnya menanam padi, menanam sayur dan sebagainya sesuai dengan tata cara masyarakat adat. Nah, secara tidak langsung karena memang wilayah kita sudah mulai
dihabisi oleh perampas. Nah, di sini kita bisa melakukan praktek bercocok tanam gitu. Misalnya bisa padi. Itu yang kita lakukan. Jadi harapan kita meskipun wilayah adat kita sudah habis atau sudah dikuasai oleh perusahaan yang mempunyai HGU, kita bisa melakukan praktek-praktek di hal-hal yang kecil. Contohnya di Talang Mamak kita bisa berbual-bual atau bercerita dengan tetua untuk mendapatkan informasi sejarah, untuk mendapatkan informasi tentang sejarah-sejarah hutan keramat dan fungsi hutan bagi masyarakat adat atau pemuda adat itu apa. Kita bisa lakukan itu ke wilayah kita masing-masing di masyarakat adat, khususnya di Talang Mamak di Riau. Oke, baik Bang Supri. Terakhir, mungkin apa nih pesan dan harapannya kepada pemerintah sekaligus juga kepada masyarakat umum nih agar mendorong kesejahteraan dari masyarakat Talang Mamak? Ya, selama ini kita berjuang, kita mengakui masyarakat adat itu ada, tetapi pemerintah tidak mengakui masyarakat adat itu ada dalam hal pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan nasional, karena status hukum masyarakat adat itu kan tidak ada. Jadi ketika kita berjuang mengklaim itu wilayah adat kita tidak ada pijakan hukum. Nah, harapan kita baik itu tingkat daerah, provinsi dan nasional melahirkan suatu produk hukum yang mengakui masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Misalnya di nasional, pemerintah DPR RI segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat menjadi undang-undang. Begitu juga di tingkat daerah, pemerintah daerah dan DPRD-nya menerbitkan peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat di suatu wilayah tersebut. Itu harapan kita. Waduh, harapan yang luar biasa sekali nih dari seorang tokoh pemuda Talang Mamak, berharap agar tentunya pemerintah dan para perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat mengesahkan segera rancangan undang-undang terkait dengan masyarakat adat menjadi undang-undang, sehingga tentunya masyarakat adat bukan hanya di Kabupaten Indragiri Hulu tapi juga di seluruh Indonesia punya pegangan hukum, punya pijakan hukum, sehingga ketika mereka mempertahankan apa yang telah diwariskan generasi turun-temurun bisa mereka pertahankan dengan kuat. Baik, luar biasa Bang Supri, ini menjadi menjadi harapan kita bersama, terutama juga buat kita anak-anak muda nih, generasi milenial. Mari kita membuka mata bahwasanya saat ini juga banyak sekali masyarakat kita, terutama masyarakat adat yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah tempat mereka mencari makan, tanah mencari penghidupan, dan tanah tempat mereka beranak cucu di sana. Bang Supri, terima kasih banyak. Tentunya kirimkan salam dari kami di sini untuk masyarakat suku Talang Mamak di sana. Semoga senantiasa mampu berpijak di tanah sendiri. Amin. Baik, teman-teman, demikianlah untuk podcast Era Baru Sawit Riau spesial edisi bersama dengan tokoh pemuda Talang Mamak, Bang Supriyadi, yang juga merupakan penjaga hutan adat. Dan akhirnya saya Vivin Anjadi Swito selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.